Kaisar Gaozong dari Song. Nama pribadi Zhao Gou, nama kehormatan Deji, adalah kaisar ke-10 dari dinasti Song Tiongkok dan yang pertama dari dinasti Song Selatan. Memerintah antara tahun 1127 dan 1162 dan mempertahankan kekuasaan sebagai pensiunan kaisar. Meskipun turun tahta, Gaozong tetap memegang kendali de facto atas urusan negara sebagai pensiunan kaisar, terus mengawasi dinasti tersebut hingga kematian karena sebab alamiah pada tahun 1187. Dacu, sebuah negara boneka yang didirikan oleh pemerintahan Jin, dihapuskan pada tahun 1127 ketika Zhang Bangchang dan Bupati Dacu Permaisuri Meng diserahkan kepada Kaisar Gaozong, yang kemudian memerintahkan eksekusi Zhang di bawah tekanan Li Gang kepada Song, yang pada akhirnya menyebabkan Jin memperbarui serangannya dan dengan cepat mendaratkannya. Awalnya, ia mempekerjakan pemimpin militer seperti Li Gang, Zhong Ziyufei, Han Shizong Yu Yunwen untuk memimpin pasukan Song untuk menahan Jurchen, serta meningkatkan citra publiknya melalui deklarasinya untuk mengembalikan kerajaan Song ke kejayaannya semula. Namun, ketika salah satu pasukan gerilya Li Gang, tentara Syal Merah, meraih kemenangan besar melawan pasukan Jin dan hampir menangkap panglima tertinggi mereka, Kaisar memecat menteri tersebut dengan tuduhan yang dibuat-buat, yang menyiratkan bahwa dia tidak ingin memenangkan pertempuran ini. Karena jika Song menang, Kaisar Qinzong mungkin akan berharap, karena kerentanan Ying Tianfu, Kaisar Gaozong pindah ke Yangzhou. Namun Yangzhou juga terbukti bukan tempat yang aman bagi Song. Karena hampir setahun kemudian pasukan Jurchen maju ke titik di mana mereka mengancam akan merebut Yangzhou. Ketika Jurchen maju ke Sungai Huai, sebagian istana dievakuasi ke Linan. Beberapa hari kemudian, Gaozong berhasil lolos dengan menunggang kuda, hanya beberapa jam lebih awal dari pasukan Jurchen. Mereka tidak puas dengan keputusan Gaozong yang menunjuk musuh mereka Wang Yuan untuk menduduki jabatan penting pemerintahan sehingga akan menggugurkan mereka. Bersatu dengan setidaknya 10.000 penjaga istana dengan dalih bahwa Wang dan para kasim istana sedang merencanakan sesuatu, Miao dan Liu membunuh Wang. Mereka kemudian memaksa Gaozong turun tahta demi anak yang berusia 2 tahun, Zhao Fu. Plot tersebut tiba-tiba berakhir kurang dari 1 bulan kemudian pada tanggal 20 April tahun 1129, ketika Miao dan Liu dikalahkan oleh tentara setia Gaozong, yang dipimpin oleh Han Shizong, dan keduanya dieksekusi karena pengkhianatan. Putra Gaozong kemudian meninggal karena sakit setelah pemerintahan secara tidak resmi selama 3 bulan. Setelah kembali naik tahta, Gaozong sendiri dikejar oleh pasukan Jin dan tidak sepenuhnya menguasai Tiongkok Selatan hingga akhir tahun 1130-an. Pemberontakan tersebut menyebabkan Kaisar Gaozong memindahkan ibu kotanya ke Liu Zhengyan. Han Shizong dan Yue Fei yang tidak berkelanjutan, mereka akhirnya mulai menghadapi perlawanan dari tentara Song yang dipimpin oleh Su Zhou setelah mereka menjarah kota Hangzhou, seorang jenderal Jurchen, menutupi Yangtze di barat daya Jiankang dan kemudian merebut kota tersebut. Wu Zu berangkat dari Jiankang dan maju dengan cepat untuk mencoba menangkap Gaozong. Jin merebut Hangzhou pada tanggal 22 Januari dan kemudian Shaoxing lebih jauh ke selatan pada tanggal 4 Februari di mana Kaisar Gaozong hampir ditangkap oleh Wu Zu di Mingzhou dekat Linan. Tetapi jenderal lain yang sempat menghentikan gerakan maju Jin, memberikan Kaisar Gaozong kesempatan untuk meninggalkan kota dengan kapal. Sebagai kota dinasti ibu kota sementara baru Tiongkok, menggantikan Kaifeng pada tahun 1133. Linan, ketika melarikan diri ke selatan, dia menunjuk panglima tertinggi yang baru, Yue Fei, yang saat itu baru berusia 27 tahun, membantu pertahanan, dan Yue mencetak kemenangan besar melawan pasukan Jin di dekat Nanjing. Setelah pasukan Song mengalahkan Jin, mereka tetap tinggal di utara sungai Yangtze,
dan Kaisar Gaozong mendeklarasikan kota pertempuran Huangtiandang pada tahun 1140, dan yang lainnya pada tahun 1142. Memiliki otonomi yang lebih besar dibandingkan Dacu sebelumnya pada bulan-bulan terakhir tahun 1129. Liu Yu memenangkan hati Kaisar Jin Taizong. Daqi meskipun Liu Yu wajib mematuhi perintah Jenderal Jurchen, dengan dukungan Jin. Daqi memasukkan Song pada bulan November tahun 1133. Li Cheng, seorang penjahat Song yang bergabung dengan Qi, memimpin kampanye tersebut. Mereka awalnya sukses ketika Xiangyang dan prefektur di perlindungan jatuh ke tangan pasukannya. Direbutnya Xiangyang di Sungai Han memberi bangsa Jurchen jalan masuk ke lembah tengah Sungai Yangtze. Namun, serangan mereka ke arah selatan dihentikan oleh Jenderal Yue Fei. Pada tahun 1134, Yue Fei mengalahkan Li dan merebut kembali Xiangyang dan prefektur di sekitarnya. Namun pada akhir tahun itu, Qi dan Jin serangan baru lebih jauh ke timur di sepanjang Sungai Huai. Untuk pertama kalinya, Kaisar Gaozong mengeluarkan dekret resmi yang mengutuk Daqi. Pasukan Qi dan Jin meraih serangkaian kemenangan di Lembah Huai, namun berhasil memukul mundur oleh Han Xizong. Pada tahun 1135, Jin Kaisar Taizong Daqi kalah dalam pertempuran di Outang, di dekat Yangzhou dan oleh Yue Fei di Luzhou. Kemenangan tersebut meningkatkan semangat Song, dan komisaris militer Zhang Jun meyakinkan Kaisar Gaozong untuk memulai rencana serangan balik. Kaisar Gaozong pada mulanya menyetujuinya. Namun ia dengan cepat menghentikan serangan balasannya ketika seorang perwira bernama Li Qiong membunuh pejabat bawahannya dan membelot ke Jin dengan membawa puluhan orang dari ribuan tentara. Zhao Shen, yang kemudian menjadi Kaisar Xiaozong. Penanganan Kaisar Gaozong terhadap pertempuran Kaisi dengan Wanyan Liang mungkin juga memberikan kontribusi pada keputusannya untuk pensiun. Saat pensiun, ia mengambil gelar Taisang Huang, pensiunan Kaisar, dan mempertahankan sejumlah kekuasaan. Kaisar Xiaozong bertemu dengan seorang wanita tua yang dikenal sebagai kakak perempuan kelima Song, yang melarikan diri ke Hangzhou setelah keluarga Jurchen menempati bekas ibu kota dan mencari nafkah dengan menjalankan restoran di dekat danau. Setelah Gaozong mencoba satu mangkuk darinya, dia menawarkan emas dan sutra setelah menikmatinya. Acara ini membuat hidangan supnya terkenal di ibu kota Song Selatan. Kemudian diberi nama sup ikan Sister Song dan dia menjadi seorang kuliner kaya raya. Ini tetap menjadi hidangan tradisional dalam masakan Zhejiang, Danau Barat. Kaisar Gaozong meninggal pada tahun 1187. Sekian video kali ini, terima kasih sudah menonton sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah informasi.